geger Indonesia karena ada peramal dari India ngasih pengumuman tanggal 29 Juni kiamat. Banyak yang geger, muslimin juga banyak yang takut. Dulu 2012, kalau antum ingat semuanya, media belum seperti sekarang, tapi waktu itu sempat goncang, ada yang ngasih pengumuman kiamat. Lebih dahsyat, masuk kamar bawa magicom juga, saking takutnya. Kenapa ketakutan ini kemudian bisa terjadi? Kenyataannya pending 12 tahun nggak ada kabar. Yang kemarin bilang 29 Juni kiamat, dia bilang masih dipending lagi, nanti jadinya September atau Oktober. Sampai sekarang juga pending sampai November, nggak ada kabar. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa faedah saya kok bawa seperti ini? Kenapa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita kumpul di sini tempatnya orang-orang soleh. Kita hadir berkumpul di tempat ini karena kita berkepengen barokahnya orang-orang yang soleh, khususnya Habib Husain bin Ahmad Barokah. Kalau kita dekat sama orang-orang soleh, lihat orang-orang soleh itu, gak ada yang mereka takutkan. Urusan segala sesuatu yang sudah Allah Ta'ala jamin, mereka gak gundah gulana. Hati mereka gak goyah. Hati mereka tetap menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat di dalam surah Nabawiyah, ketika Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad itu berangkat untuk melaksanakan hijrah Nabi Muhammad. Berapa orang ngetem di rumah Nabi Muhammad? Yang mungkin kita bayangkan pada saat itu satu orang saja berjaga bisa mengetahui kan Nabi Muhammad sedang berbuat apa atau melakukan sesuatu. Ini beberapa orang mengetem rumah Nabi Muhammad. Begitu Allah Ta'ala perintahkan hijrah, karena memang itu adalah isyarah, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berangkat. Apa yang terjadi nanti? Yang penting ini perintah dulu dari Allah Ta'ala. Dia memohon kepada Allah dan Allah Ta'ala lindungi. Kalaupun Nabi Muhammad minta bunuh atau hancurkan semuanya, matikan semuanya, mudah. Tapi Nabi Muhammad gak mau seperti itu, supaya kita gak ngeluh, supaya kita gak menyalahkan keadaan. Kalau kita sekarang lapar, Nabi Muhammad dulu kenyang, supaya kita gak bicara seperti itu. Nabi Muhammad lebih lapar daripada kita. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat dengan kondisi banyaknya muslimin yang kemudian goyah akan terhadap sesuatu, khususnya yang ada di Indonesia, seperti kabar-kabar yang tidak jelas seperti itu, kita melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah Allah Ta'ala tanggung, apa yang sudah Allah Ta'ala jamin kepada mereka, ini tidak takut. Hati mereka suci, hati mereka bersih, hati mereka tertaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran dengan jelas sekali, kami uji kalian semua dengan sedikit minal khauf, rasa takut. Mungkin teringat waktu corona, berapa banyak muslimin yang gak mau salaman gara-gara takut corona. Walaupun protokol daripada pemerintah kita hargai pastinya, cuman ketakutan itu sampai benar-benar terjadi. Bahkan bersebelahan dengan orang yang sedang melaksanakan sholat, bersin cuma satu kali, dia sudah merasa dirinya sakit. Melihat tetangganya meninggal dunia, dia kemudian takut. Bahkan sampai menyalahkan, banyak orang meninggal dunia di rumah sakit karena salahnya daripada ketua RT sama RW. Kenapa demikian terjadi? Karena kampungnya di lockdown, malaikatnya nggak mau masuk. Ya. Alhamdulillah, nggak sampai seperti itu. Mereka orang-orang yang soleh, hati mereka ini bersih, hati mereka ini suci. Sampai Imam Suyuti sendiri mengatakan, kalau engkau bisa nyontoh sebagaimana hatinya anak-anak kecil, mereka ini anak-anak yang polos. Kalau kau bisa, orang-orang yang dewasa seperti kita ini punya hati atau punya sifat seperti anak-anak kecil, bakal jadi wali semuanya. Sayang itu susah. Beliau memberikan ada 5 titik atau 5 poin yang mungkin tidak, kalau memungkinkan waktu nanti akan kami bahas insya Allah. Tapi akhwan yang
Allah Subhanahu wa ta'ala melihat anak-anak kecil itu selalu punya pikiran yang positif, pikirannya baik, nggak pernah mikir-mikir yang negatif. Akan terjadi gempa megatrust, anak kecil cuma melihat, santai pikiran mereka. Mungkin yang kacau orang tuanya, yang takut orang tuanya, bangun tidur dia berasa goyang, waduh apa ini gempa megatrust, ternyata vertigo kumat. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, dulu sampai ada menemukan cuma gambaran buat kita supaya punya husnudzon, prasangka baik terus sama Allah. Dia ada di satu sekolah kelas 1 SD, ada anak-anak kelas 1 SD, ada gurunya ngajar. Gurunya bilang begini, anak-anak, gurunya menceritakan kiamat. Nanti kalau kiamat terjadi itu, gunung-gunung akan meletus, laut-laut akan tsunami. Diceritakan sama gurunya, jalan-jalan akan semua dahsyat. Karena pintarnya guru ini cerita, nangis itu satu kelas. Banyak yang nangis, ya Allah, nangis. Kelas 1 SD, kelas 1 SD. Karena menangis, ada yang ketakutan, ada yang minta pulang, ada yang meluk tasnya, ada yang takut mereka. Dalam suasana hening, setengah jam gurunya cerita, suasana yang cukup tegang, karena gurunya pintar bercerita. Murid-murid kelas 1 SD, ada satu anak angkat tangan, Pak Guru, iya, mau tanya apa kamu? Saya mau tanya, nanti waktu kiamat sekolahnya libur atau masuk? Ambil pikiran itu gak? Anak kecil itu yang dipikir bagaimana caranya dia happy, bahagia. Coba kalau kita tahu hadir majelisnya orang soleh, kadang-kadang dari rumah kita sudah rembukan, nanti makanannya dapat nggak kita semetnya, kita dapat minumnya nggak nanti, kita bisa begini nggak nanti, kita nanti begini nggak, kita nanti begini nggak. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, khauf itu yang kita harus takutkan nanti kalau kita mati bagaimana, nanti di akhirat itu kita bagaimana. Semua yang ada di sini semuanya kepingin masuk surga, nggak ada yang enggak, semuanya kepingin masuk surga pasti. Bahkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah saja kadang-kadang kita bilang dalam bahasa Indonesia, Rabbana atina fid dunya hasanah, mudah kaya raya, tua foya-foya nanti masuk. Benar betul, Masya Allah. Semua orang kepingin matinya nanti masuk surga, bahkan bighairi hisab. Tapi sekarang yang jadi soal, kita doa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepingin masuk surga, ya Allah, bighairi hisab, bighairi hisab, bighairi hisab, nangis kita mungkin. Tapi kalau kemudian kita ditanya, kamu tahajud enggak? Ya enggak. Bangun malam sering. Tahajud enggak? Baca Al-Quran? Kadang-kadang. Bahkan lebih sering kalau Ramadan ikut hatamannya saja, ngambil berkatnya tapi nggak ikut baca Al-Qurannya. Sholat duha kalau kepepet ditagih sama BRI, ya. Melaksanakan amal kita kurang. Lalu apa yang akan kita tunjukkan untuk nanti kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhwani, duduknya kita di tempat ini, hadirnya kita di tempat ini bukti kalau kita ini kepingin masuk surga dengan jalan yang lain, dengan cara yang bisa nanti ngatrol amal-amal kita. Mereka orang-orang soleh itu yang dipikirkan dan yang ditakutkan adalah negeri akhirat. Mereka beramal, kata Imam Hasan Al-Basri, orang-orang soleh itu mereka beramal, mereka melakukan perbuatan yang baik dan mereka takut diterima ada amal saya ini. Kira-kira sebuah amal diterima, itu orang soleh. Tapi kalau orang munafik, mereka berbuat keburukan sampai mereka mengatakan orang yang kayak saya juga banyak. Orang munafik. Tapi kalau orang soleh, tidaklah datang di pagi hari kecuali dia dalam keadaan takut, tidak datang di sore hari kecuali dia dalam keadaan takut. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Ta'ala pun mengatakan, saya nggak mungkin menggabungkan dua rasa takut. Artinya antara takut dan senang. Kalau dia takut di dunia, aku buat dia senang di akhirat, kata Allah. Kita takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak di antara kita waktunya sholat Jum'ah, wadarul bai', tinggalkan jual beli, kita lebih sungkan sama pelanggan kita dibanding sungkan sama Allah. Berapa banyak di antara kita
Nah, waktu mabena maghrib wal isya disebutkan Habib Husain bin Ahmad Barakdah, zuhud, ahli Quran. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala harumkan nama beliau yang kalau dilihat dari hijriahnya kurang lebih hari ini 273 tahun yang lalu beliau wafat. Tapi beliau harum, Allah Ta'ala harumkan nama beliau. Sampai saat ini pun Allah Ta'ala harumkan nama beliau. Bahkan perantara orang-orang yang wafat, bahkan bisa menjadikan perantara orang-orang yang masih hidup mencari nafkah. Berapa banyak jadi perjalanan ke sini, ada yang jualan makanan, ada yang jualan mainan. Perantara. Padahal ini orang-orang sudah wafat, tapi barokahnya beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita supaya kita berpikir. Kok bisa seperti itu? Karena beliau waktu hidupnya yang beliau takutkan bukan cuma urusan rezekinya yang sudah ditanggung Allah min dabbatil ardi illa 'alallahi rizquha. Bukan itu yang mereka takutkan. Itu sudah ditanggung sama Allah. Yang ditakutkan nanti. Saya bisa enggak nyusul datuk-datuk kamu nanti? Saya bisa enggak nyusul kakek kamu nanti? Dalam derajat kita kepada salaf kita itu ada sabiq, lahik, mahik. Sabiq, seorang yang soleh bisa sampai luar biasa, maka derajatnya, kemuliaannya bisa sampai mungkin melebihi daripada kakek-kakeknya. Kan banyak kisahnya pun banyak. Imam Al-Habsyi, Habib Al-Habsyi, Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, banyak. Ada yang lahik, umumnya paling tidak minimal kita seperti ini, lahik, mengikuti napak tilas beliau. Al-Habib Anis di Solo nulis di atas kamar tamu waktu Habib Anis masih hidup, sampai sekarang mungkin masih ada. Alladzina man yatabaddalu dunyatahum bi imanin al-haqna bihim dunyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang soleh yang anak cucunya, paling tidak ini terjemah bebas ini, yang anak cucunya mengikuti napak tilas jejak orang tuanya yang soleh-solehah, maka nanti derajatnya di akhirat akan disusulkan sama Allah Ta'ala ke derajatnya orang-orang tua yang soleh-solehah. Walaupun kita belum seperti Habib Husain, jauh. Walaupun kita belum seperti orang-orang soleh yang lain, tapi hati kita cinta dan tertarik kepada mereka. Dan kita berusaha duduk supaya diakui sebagai jamaah beliau. Maka harapan kita nanti, kalau sekarang ini kita yang hidup di saat ini 1446 Hijriah, kita mungkin hanya menziarah ke makam beliau, yang harapan kita nanti di barzah kita kumpul sama beliau. Waktu nanti dijemput sama beliau insya Allah. Nanti begitu pula di akhirat kita kumpul dan duduk bersama beliau dan datuknya Sayyidina Muhammad SAW. Akhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan ini yang kita harapkan. Kenapa? Punya ikatan sama orang soleh. Asyfa'ul yawmal qiyamah thalatha, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Yang ngasih syafaat nanti di hari kiamat al-anbiya, para nabi, thumma al-ulama, nomor 2, orang-orang soleh, para alim ulama yang nomor 2, thumma syuhada, baru kemudian orang-orang yang mati syahid. Bayangkan nikmatnya kita hidup di Indonesia, kita bisa hadir majelis, duduk dengan tenang, kita hadir nyaman, majelis taklim, majelis maulid, majelis khatib, kita hadir duduk di tempat yang nyaman, ada kipas angin, kita bisa cari sandaran di mana kita duduk, bahkan dibuka acara ya Rabbi sholli ala Muhammad yang belakang-belakang bahwa kasih sautan bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amin. Masya Allah, yang kita hadir nikmat. Bayangkan orang-orang yang di tempat yang lain, bayangkan dulu bagaimana orang-orang soleh yang jasa beliau-beliau kita bisa merasakan nikmat sekarang. Maka ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan dari itu semua tidak lain adalah kita menginginkan ikatan tadi, ikatan dengan orang-orang yang soleh. Nggak mungkin rugi, mustahil. Sebagaimana disebutkan dalam manaqib Habib Husain tadi yang masih kecil dibawa kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahib Ratib. Orang tuanya tahu bagaimana caranya supaya anak kami menjadi anak yang punya, yang menjadi anak yang investasi dunia akhirat. Investasi dunia akhirat itu betul-betul anak yang soleh-solehah. Maka dibawa itu oleh Habib Husain ke hadapan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dibacakan doa, ditahmid,
dipotong rambutnya, berapa banyak dari anak-anak kecil, Masya Allah. Nah, ini apa? Bertabaruk. Sebagaimana dulu anak-anaknya sahabat juga begitu dibawa kepada Nabi Muhammad. Bahkan di antara mereka yang pertama kali masuk ke dalam mulut anaknya adalah air liur sucinya Nabi Muhammad. Jadi anak-anak yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lihat bagaimana kondisi kita. Kemudian dari kementerian mengumumkan pengguna judi online resmi Indonesia, judi online tembus 2 juta lebih. Kita nggak begitu kaget. Yang kaget dari 2 juta 80 ribunya anak di bawah umur 10 tahun kelas 3 SD judi online. Kita bayangkan kemana kita mau jadi apa anak-anak kita. Hadirnya kita di tempat ini jangan sampai anak-anak kita nggak lihat. Dulu para sahabat itu kalau kembali dari majelis bersama Nabi Muhammad, anak-anaknya tanya, Abah habis duduk sama Nabi Muhammad, kok kau tahu wajahnya Abah jadi bercahaya, wajahnya Abah nyaman dipandang. Dari mana ini semua? Ini pendidikan daripada para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama daripada salaf kita yang soleh, hingga turun-temurun sampai sekarang kita nggak akan putus. Kita berusaha supaya kita punya ikatan dengan mereka. Kita hadir begini, ini tanah yang kita injak, tanah yang kita duduk, semuanya akan jadi saksi nanti. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dulu dikisahkan zaman Habib Soleh Tanggul, Soleh bin Muhsin Al-Hamid, waktu masih hidup beliau. Ada satu orang di daerah Ampel, Surabaya. Orang ini di ruang tamunya dia pasang foto Habib Soleh Tanggul, kecil begitu, nggak terlalu besar. Dia punya masalah sama kerjaan, ya. Dia punya masalah dengan pekerjaan, dia punya masalah dengan urusan utang dan sebagainya. Setiap keluar dari rumah mau berangkat kerja atau masuk pulang dari kerja sore atau di malam hari, dia melihat fotonya Habib Soleh Tanggul sambil dia bertawasul, ya Rob, berkahnya Habib Soleh, saya kepingin hutang saya lunas. Habib Soleh ini tapi masih hidup di Jember. Berkahnya Habib Soleh, saya ini bisa lancar kerjaan, saya bisa melunasi semua hutang-hutang saya. Setiap hari, satu kali waktu, ada utusan dari pemerintahan dari Jakarta, dari Bung Karno pada saat itu datang ke tempat Habib Soleh Tanggul dan mengatakan dari Adam Malik dan sebagainya, dari Adam Khalid wallahu a'lam, datang bawa uang 1 kotak, datang ke tempat Habib Soleh. Habib Soleh nggak tanya jumlahnya, bahkan tidak penasaran, nggak lihat. Habib Soleh begitu utusan 2 orang ini datang ke tempat Habib Soleh, ke rumah Habib Soleh di kediaman Habib Soleh di Jember sana. Kemudian Habib Soleh panggil anaknya. Habib Soleh bilang sama 2 orang tadi, kamu jangan kemana-mana. Habib Soleh ambil uangnya seketok begitu, di antara sekian banyak uang, Habib Soleh ambil uangnya seketok. Kemudian Habib Soleh mengatakan, tunggu, yang ini, yang saya ambil ini, kasihkan sama 1 orang namanya Fulan bin Fulan, ada di Surabaya di dekat Masjid Ampel, cat rumahnya seperti ini, namanya Fulan bin Fulan. Dijelaskan sama Habib Soleh, kirim, katakan dari aku kirim salam sama dia. Belum ada status WA ini. Anaknya dipanggil, suruh tulis kenangan sama nulis surat. Surat itu kemudian dilipat, kasihkan. Habib, ini amanahnya kami bawa dari Jakarta buat antum. Saya tahu. Nah terus sisanya bagaimana? Buat kalian berdua. Coba kalau kita di posisi Habib Soleh, ya udah antum sekarang pulang dulu, ini sekarang ini bawa dulu ya, lawan urusan. Ya. Bahkan kita pesen, jangan lupa ya, minggu depan kirim lagi. Habib Soleh, Masya Allah, zuhud. Hingga kemudian akhirnya berangkat 2 orang ini, langsung kata Habib Soleh, jangan kemana-mana, langsung berangkat ke tempat alamat ini. Singkat cerita, sampai di tempat orang tersebut, semuanya dicocokin, cat rumahnya benar, sampai ketemu orangnya, Fulan bin Fulan, ditanya, betul. Lah antum dari mana? Saya dari Jakarta, kami berdua ini dari Jakarta, bawa pesan dari pemerintah, isinya uang kepada Habib Soleh Tanggul.
Siapa? Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh bin Nasional Hamid, iya. Yang itu fotonya betul. Nah terus maksudnya kesini siapa? Karena kami disuruh Habib Soleh langsung mendatangi rumahmu. Habib Soleh yang nyuruh rumah saya. Kamu bener apa bohong? Ya bener. Kamu cuma bawa titipan ini. Ini orang mungkin cuma pernah bersalaman, mungkin cuma paling satu kali, atau mungkin nggak pernah bertatap muka dengan Habib Soleh, tapi dia cinta sama Habib Soleh. Dia tajam dengan Habib Soleh. Dipegang dengan gemetar melihat uang segitu banyaknya. Dan ini ada surat dari Habib Soleh. Apa isi suratnya? Ya fulan, disebut nama dari Habib Soleh. Ini hadiah untukmu, barokah kau pandang fotoku setiap hari. Masya Allah, kembali dari sini cetak foto Habib Soleh semua. Ini lihat orang-orang yang soleh, bahkan di Solo kami sejak kecil melihat yang berjualan di sekitaran Haul Solo, Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu dulu waktu kami kecil yang berjualan di sekitar Haul Solo itu kopiah, tasbih, minyak wangi, poster habaib, poster kiai. Semakin bertambah tahun sampai sekarang lihat yang jual di Haul Solo, jual panci, pisau dapur, laku semua, boneka, laku kami lihat itu semua. Bahkan mohon maaf karena kami warga Solo, kami lebih tahu juga, bahkan yang berjualan di sekitaran Haul Solo atau yang kemudian sebagai petugas parkir di acara Haul Solo, yang berjualan di sekitar Haul Solo, sebagian di antara mereka pembenci acara-acara Haul dan Maulid. Bagi mereka Haul bid'ah, fulus barokah. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita cari adalah barokah mereka, orang-orang soleh. Bukan cuma dalam urusan ya betul jasmani mungkin kita mendapatkan, itu mungkin snack makanan yang mungkin ya, tapi yang kita harapkan itu bukan itu yang sebenarnya kita harapkan nanti di akhirat. Kita yang kepingin masuk jannah, Allah Ta'ala sudah bocor-bocorkan dalam Al-Quran, sudah dikasih clue, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kita bisa banggakan apa sekarang? Iman kita bisa dibanggakan, amal soleh kita bisa dibanggakan. Coba kita lihat, amal soleh ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kita ambil sholat 5 waktu, insya Allah nggak ada yang meninggal di antara kita, cuman khusyuk nggak kita sholat. Habib Anis, saya pernah dengar dari beliau, Habib Anis Solo, beliau pernah bilang apa? Zaman ini nggak ada yang bisa banggakan bahwa sholatnya telah khusyuk. Padahal kami saksi, Habib Anis itu kalau sholat mau batuk ditahan. Jangankan beliau garuk-garuk, nggak pernah. Mau batuk ditahan. Hanyut dan hadirnya hati Al-Habib Anis di dalam sholat bisa mempengaruhi kami para makmumnya. Semuanya ikut tenang, nyaman. Di dalam sholatnya ikut tenang, Masya Allah, nyaman, nikmat. Tapi beliau mengatakan seperti itu semua pukulan buat kita. Coba kita introspeksi, sholat kita nggak pernah khusyuk, nggak pernah tenang. Bahkan kita memperhatikan sholat orang lain. Bahkan mungkin kalau kita sholat Jumat sering, bukan 1-2 di antara kita. Kalau kita sholat kadang sholat Jumat atau sholat berjamaah lainnya atau sholat Idul Fitri, begitu rukuk yang dibaca malah merek sarung di depannya. Insya Allah. Saya bisa cerita ini karena saya juga gitu masuk dalam itu. Tidak ada khusyuk di sholat kita, nggak ada tenang-tenangnya sholat kita. Bahkan di antara kita kalau sudah masuk bulan Ramadan, ada yang coba-coba tarawihnya pindah-pindah masjid. Masya Allah, begitu dapat masjid yang tarawihnya imamnya baca suratnya panjang, kita aduh salah masjid ini. Waladhdallin min rakaat pertama tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in, di hati kita tabarak, gila ini tarawih baca tabarak, Masya Allah. Kita begitu nggak tenang sholat kita, bahkan yang kita salahkan orang lain. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
puasa, kita nggak usah ngomong Senin, Kamis, Ayyamul Bid, kita bahas puasa Ramadan. Berapa banyak di antara kita di bulan Ramadan, kalau puasa kita punya prinsip tidurmu adalah ibadah. Mulai habis sahur, sholat subuh, Allahumma antas salam wassalam. Ketemu nanti kedua asar jam 2.30, bangun sebentar 5 menit 10 menit, wudhu ditahan, jangan sampai batal karena di sini azan asar. Setelah sholat asar tidur lagi di atas sajadah. Anaknya bangun, wah sudah maghrib, istrinya bangun, sudah maghrib, dia masih bilang apa? Masya Allah, puasanya nggak berasa. Ini namanya gladi resik, ya. Gladi bersih, ini persiapan untuk mati. Satu hari, Masya Allah. Baca Al-Quranul Karim. Berapa banyak di antara kita coba? Tengah-tengah baca Al-Quran, HP-nya bunyi. Baca Al-Qurannya diteruskan apa berhenti kira-kira? Waduh, ini. Kalau saya enggak, saya tergantung yang telepon. Kalau yang telepon saya baca Al-Quran, saya lihat sedikit yang telepon kira-kira malah mau transfer Shadaqallahul Azim. Kalau yang telepon malah saya lihat pinjam dulu 100, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kita. Maka yang mau kita banggakan apa? Amal kita kayak begini, kita kalau doa minta bighairi hisab, betul. Kita disuruh doa, kita disuruh minta, tapi yang mau kita banggakan untuk kita ajukan kepada Allah, apa amal kita? Abdullah bin Tahir sampai mengatakan, nama anal amal. Satu hari la ilaha illallah 25.000 kali. Sholawat 25.000 kali, baca Allah ya Allah 25.000 kali, bahkan dikasih hadiah jam yang zaman dulu masih harus diputer supaya jamnya bisa nyala terus, gak ada waktu buat muter jam. Sampai waktu dikasih hadiah kitab beliau Habib Abdullah bin Tahir sama kakaknya Habib Tahir bin Tahir, gak ada waktu buat baca kitab, waktunya sudah penuh dengan ibadah. Sampai akhirnya dicari cara supaya kitab ini tetap terbaca. Kalau Habib Abdullah masih makan, kakaknya yang bacakan kitab. Selesai makan, kakaknya yang makan, Habib Abdullah yang bacakan kitab. Itu beliau masih bilang apa? Kami gak punya amal. Lalu bagaimana? Kita bangun sholat tahajud baru 2 hari berturut-turut kita sudah merasa ana wali. Termasuk tanda orang yang bakal mati su'ul khatimah kalau ngaku-ngaku diri wali. Termasuk tandanya orang yang daftar registrasi supaya matinya su'ul khatimah, dia waktu hidup ngaku-ngaku kalau dirinya adalah wali Allah. Ya ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat sejarah Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah. Bahkan beliau kemudian dengan dakwahnya kok sampai kemudian dengan lembutnya, karena dakwah lembutnya beliau kemudian sampai diangkat sebagai menantu dari kerajaan. Itu karena akhlaknya beliau, dan beliau bukan kemudian membagus-baguskan akhlaknya untuk menikahi atau untuk menikmati harta di dunia. Beliau karena keikhlasan beliau lah semakin tahun semakin dikenal, semakin harum namanya. Maka lihatlah ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua kita kepingin mendapatkan barokah yang seperti ini. Kita ingin betul mendapatkan kenikmatan yang seperti ini. Karena kita kumpul di tempat ini, kita nggak punya amal. Kita ini hanya kepingin diakui sama Habib Husain Barakbah. Kita kepingin diakui sama beliau bahwa kita hadir haulnya. Apalagi yang sudah berkhidmah, Masya Allah, pikirkan tenaganya, hartanya, ini semua tidak mungkin sia-sia. Ada satu riwayat, salah satu kebesaran tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah di dalam satu riwayat ada orang yang sudah ditimbang sama Allah taala amalnya dan amalnya buruk. Orang ini diperintahkan untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berangkat masuk api neraka. Ini juga ditulis di Manhajus Tarbiyah, di Fawaidul Mukhtar juga, di kitab An-Nawadir juga. Orang ini perjalanan menuju api nerakanya Allah
wa ta'ala, Allah panggil malaikat Jibril. Allah ngatur skenario ini, diatur sama Allah supaya riwayatnya sampai kepada kita di hari ini. Dipanggil malaikat Jibril. Jibril sini, kejar orang tadi, tanya sama dia. Semasa dia hidup, ini bukan Allah Ta'ala nggak tahu, Allah yang menciptakan, tapi ini riwayat sengaja. Allah Ta'ala membuat seperti ini supaya kita kenal semua. Kejar orang tadi yang menuju api neraka tadi, tanya sama dia. Semasa dia hidup, umurnya sampai 70 atau 80 tahun di dunia, pernah nggak walau cuma satu kali hadir di majelisnya orang soleh? Kalau pernah cuma satu kali aja, saya ampuni semua dosanya, nggak jadi masuk neraka, surga. Sudah ditentukan loh ini. Kejar sama malaikat Jibril. Kau pernah hadir di majelisnya orang soleh cuma satu kali saja? Nggak pernah. Di akhirat nggak bisa bohong. Nggak pernah saya. Sekali nggak pernah. 70 tahun umurmu nggak pernah. Ya Rob, Engkau lebih tahu hal kondisi daripada hambamu ketimbang kami. Nggak pernah ya Allah. Tanya lagi sama dia. Kejar. Kalau nggak pernah hadir di majelisnya orang soleh, pernah nggak musafahah salaman sama orang soleh? Kalau pernah, aku ampuni semua kesalahan dan dosa-dosanya, masuk ke dalam surga, nggak jadi neraka. Nggak pernah. Satu kali nggak pernah. Allah masih ngasih kesempatan. Balik. Pernah nggak waktu di dunia dia hadir di satu acara walimah yang di dalamnya ada jamuan makan, yang di dalamnya situ ada yang diundang orang soleh yang ikut hadir? Nah, hadir majelis orang soleh nggak pernah, salaman nggak pernah. Dikasih kesempatan dia diundang makan sama orang atau duduk di satu jamuan makan yang di dalamnya ada orang soleh, nggak pernah juga. Cuman sekali, nggak pernah saya. Allah Ta'ala masih ngasih kesempatan. Manisme. Tanya namanya, bapaknya, kakeknya, anaknya, cucunya, satu nasab. Kalau ada yang namanya satu saja sama orang soleh, aku ampuni dosanya. Tanya namanya. Tidak ada. Masya Allah, preman 7 turunan. Tidak ada. Sama orang soleh. Masya Allah. Sampai banyak lagi. Punya teman orang soleh nggak? Nggak ada. Tetangganya nggak ada. Terakhir, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril, gandeng tangannya, masukkan ke dalam surga, nggak jadi neraka. Malaikat Jibril pun nggak ada yang sama dengan bukan malaikat Jibril protes. Nggak ada yang sama dengan orang soleh, tapi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nggak jadi neraka. Allah Ta'ala bilang apa? Aku tahu, aku sang Allah Ta'ala, aku sang Maha Pencipta. Aku yang maha mengetahui, aku tahu orang ini punya teman yang temannya cinta sama orang soleh. Punya teman yang temannya cinta sama orang soleh. Gara-gara ini aku ampuni semua dosa-dosanya. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, berapa banyak pula di antara kita ini yang kemudian kualat sama orang soleh. Juga nggak satu dua. Lihat seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang beliau mendapatkan barokah yang luar biasa, menjadi sultanul aulia karena adabnya sama orang soleh. Di antara kita kadang-kadang melihat ada orang dengan gaya yang tidak sesuai dengan nafsu kita, kita bilang ini orang pura-pura, ini orang cuma bergaya begini, ini orang cuma begini, ini orang cuma begini. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk kita hadir di dalam majelis haul Al-Habib Husain Ahmad Barakallah, yang kita harapkan adalah kita nanti diakui sama beliau, dan barokahnya beliau kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita berharap sebagaimana Al-Imam Ghazali rahimahullah, ayahnya yang dikenal bukan sebagai seorang ulama, tapi
cinta di majelisnya ulama, sering duduk di majelisnya ulama, duduk di majelisnya orang soleh, dan selalu berdoa setiap majelis. Ya Allah, jadikan anak-anakku ini juga termasuk ulama yang luar biasa manfaat ilmunya di dunia dan akhirah. Maka kita pun juga begitu, minta. Kita lihat pergaulan di zaman sekarang, naudzubillah min dzalik. Berapa banyak anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya, nggak punya adab sama orang tuanya. Orang tuanya nggak mengenalkan kepada alim ulama, orang tuanya nggak mengenalkan kepada majelis-majelis yang baik, sehingga anak itu hanya melihat perbuatan orang tuanya maksiat dan maksiat. Bagaimana terus kemudian mau diharapkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha? Itu semua kita kembalikan kepada diri kita. Kita minta, ya Rabb ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan barokah daripada majlisil haul ini Allah Ta'ala jadikan Habib Husain pandang kita semuanya insya Allah dengan pandangan khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Barokah Habib Husain bin Ahmad Barokah Syahidul Wilayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang tua kita yang sudah wafat di antara mereka, kalau kubur-kubur mereka saat ini diadab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah Habib Husain detik ini Allah Ta'ala ampuni semua kesalahannya, Allah angkat adabnya, Allah terangi kubur mereka, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan semua bila yang hadir di tempat ini barokah Habib Husain bin Ahmad Barokah ya Rabb ya Karim, sembuhkan di antara kami yang sedang sakit, jadikan semua anak-anak kami sholihin sholihat, jadikan semua yang hadir di tempat ini tidak ada yang tertolak hajatnya, hajah dunyawiyah wa hajah ukhrawiyah, yang kepingin umrah bisa umrah, yang kepingin haji bisa haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai anak-anak yang bakti kepada orang tua kita yang masih hidup di antara mereka sehat walafiat panjang umur, dijadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dijadikan pula nanti anak-anak kita dan semuanya yang belum berjodoh dapat jodoh yang soleh solehah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan dari mereka keturunan solihin solehat. Allah Ta'ala selamatkan mereka dari keburukan zaman dan penduduk zaman ini ya Arhamar Rahimin. Allah jauhkan mereka dari teman-teman yang menjauhkan dari Allah dan Rasulnya, Allah dekatkan mereka kepada teman-teman yang mendekatkan kepada Allah dan Rasulnya, jauhkan mereka dari narkoba, narkotika, sabu-sabu, ekstasi dan semua obat-obatan terlarang, dijauhkan dari perzinaan, perjudian, minum-minuman keras, didekatkan sama teman-teman yang baik, teman-teman yang menghantarkan mereka kepada keridhaan Allah dan Rasulnya ya Karim ya Arhamar Rahimin. Sebagaimana kau kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkan kami di barzah dalam keadaan kau ridha ya Rabb. Jadikan barokah Habib Husain bin Ahmad Barokah sebelum wafat izinkan mata kami memandang wajah Nabi Muhammad wa huwa radun anna. Rasulullah ridha sama kita ya Arhamar Rahimin. Allah marzuqna ru'ya habibana Muhammad, Allahumma marzuqna ru'ya habibana Muhammad, Allahumma marzuqna ru'ya habibana Muhammad ya Arhamar Rahimin. Luaskan rezeki kami bil arzaq hisiyah wa ma'nawiyah, halal, thayyib, berkah, wasi', hidup masyarakat wala ta'bun haitsu la yahtazid. Yang punya urusan utang piutang di antara kami barokah wali Allah Habib Husain bin Ahmad Barokah ya Allah, luaskan rezeki kami hingga kami semua bisa melunasi hutang-hutang kami ya Akramal Akramin ya Ajwadal Ajwadin. Unjur ilaina ya Allah, unjur ilaina ya Allah, ampuni semua kesalahan kami ya Arhamar Rahimin. Kami bukan mengaku kami suci, kami berani mengangkat tangan kami, melainkan ini adalah perintah-Mu ya Arhamar Rahimin. Sebagaimana kau katakan ud'uni astajib lakum, kami berdoa, kami memohon, innaka la tukhliful mi'ad, engkau bukanlah zat yang mengingkari janji, maka kabulkan semua hajat kami ya Arhamar Rahimin. Angkat kesusahan dari muslimin muslimat khususnya di Indonesia ini ya Arhamar Rahimin, saudara-saudara kami di Palestina ya Akramal Akramin. Jadikan kami semua yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang kau ridhai. Wafatkan kami dalam keadaan kami sujud, wafatkan kami dalam keadaan kami rukuk, wafatkan kami dalam keadaan mata kami memandang Al-Quran, wafatkan kami dalam keadaan kami melihat Nabi Muhammad, wafatkan kami dalam keadaan kami melihat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau jadikan pertemuan kami pertemuan yang terakhir, tapi kumpulkan kami di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan kau ridha kepada kami ya Akramal Akramin ya Ajwadal Ajwadin ya Akramal Akramin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dengan pertemuan kami ini insya Allah yang terakhir kali keluar dari lisan kami tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah, la
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أحينا لها يا حي أميد لمميد الذين عليها وبائدهم فنفعنا لم ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم حق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.